Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan yang kali ini dengan tema tanggapan terhadap sebuah video yang mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak benar, bahwa penulisnya adalah Matius. Itu hanya anggapan bapak-bapak gereja menemukan tulisan lalu berkata mungkin ini tulisan daripada Matius. Ini videonya. Namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang-orang yang memang namanya itu yang nulis gospel. Itu cuma nama-nama yang diatributkan atau disematkan. Misalnya contoh gini, ini ada tulisan, nggak ada namanya. Kan tidak ada pengakuan saya bernama Matius menulis ini untuk siapa, kan nggak ada. Di Matius kan nggak ada. Baru nanti kira-kira 1 abad setelah si penulis Matius ini nulis, 1 abad kemudian Bapak Gereja baru ngomong, oh yang nulis ini namanya Matius. Dianggap ini orang yang nulis namanya Matius gitu. Nanti oh yang ini yang nulis Markus gitu. Jadi cuma tradisi gereja aja gitu. Berarti belum tentu benar. Memang nggak benar, orang nggak ada tulisan nama. Ya, itulah videonya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab suci, mulai kita utamakanlah Injil. Kita mulai dulu dari Matius. Matius itu ditulis oleh siapa? Memang di dalam Injil Matius itu tidak ada ditulis lengkap di situ bahwa penulisnya adalah Matius. Namun Matius itu adalah salah satu nama murid, yaitu Matius, pemungut cukai, orang Lewi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Mari kita buka dulu pemikiran. Injil ini ditulis tahun berapa? Menurut para sesepuh, Injil ini ditulis abad pertama atau sekitar tahun 50-an setelah Tuhan Yesus mati. Kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 34, di sana ada seorang Nabi Hana yang sudah berumur 84 tahun waktu itu. Berarti rata-rata umur orang kita anggap 80 lah. Ya. Itu berarti murid-murid pada waktu itu masih hidup. Artinya masih bisa dia menulis. Walaupun ia tidak mencantumkan namanya di situ bahwa dia penulis, bahwa dia bisa dikatakan penulis daripada Injil itu. Seperti Matius, murid Yesus yang menulis kitab Injil Matius. Injil Yohanes. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana bahwa penerima daripada Wahyu itu adalah Yohanes. Dan Yohanes menuliskan kitab Wahyu itu. Diyakini para sesepuh bahwa dari segi bahasa dan penyampaian, bahwa Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes juga ditulis oleh Yohanes yang sama. Itu dari sisi penulisan. Dari sisi makna, saudara, inti daripada tulisan adalah fokus kepada Yesus. Sentralnya adalah Yesus. Kalau sudah Yesus sentralnya, itu sudah benar. Kemudian, di dalam Kristen tidak melulu dibentuk menjadi orang Kristen yang benar oleh karena huruf-huruf tulisan saja. Tapi di sana ada yang disebut dengan ciptaan baru, atau manusia baru, atau lahir baru. Jadi Yesus bekerja secara di luar daripada tulisan, secara langsung kepada orangnya, menciptakan dia baru. Sehingga ia menjadi manusia Allah. Manusia yang memiliki kasih. Kalau ia sudah berubah menjadi kasih, maka kemana-mana pun dia yang ada ialah tinggal mengasihi. Sehingga tidak pun dia tahu hukum-hukum itu, dia sudah berbuah hukum. Kalau saya mengasihi orang, mana mungkin saya membohonginya? Saya mengasihi orang, mana mungkin saya mencuri punya dia? Itulah lahir baru. Itulah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Barang siapa yang ada dalam Yesus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian orang Kristen bukan mencari Tuhan sehingga ia menemukan Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 12, Matius 18 ayat 12,
perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang menurut Tuhan Yesus tidak tahu lagi jalan pulang. Sesat sudah. Tidak ada kemungkinan bisa pulang. Lalu bagaimana? Yesus datang mencarinya. Jadi orang Kristen menjadi orang Kristen yang benar bukan karena ia berusaha, tetapi Yesus mencari dia sehingga ia menemukannya. Kemudian, hukum itu sangat sederhana. Dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan di sana, seperti yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah kepadanya. Sangat sederhana. Jadi apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, ya tentu supaya mereka baik kepada kita. Dia memberi uang, dia menyayangi kita, dia mengasihi kita, dia memperlakukan kita dengan baik. Nah, itu saja yang kita lakukan kepada orang, kan gampang. Nah, jadi jangan terlalu fokus, walaupun tidak tertulis secara lengkap bahwa di situ namanya penulis dan sebagainya, tapi yakinilah bahwa firman itu hidup dan benar, karena prinsip-prinsipnya sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi tidak usah ragu para hamba, orang-orang Kristen. Yakinilah itu adalah firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Salam.